Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Jul Fatmawati, NIM 24301136, program studi manajemen dari kelas 3C. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara menginput data angket ke SPSS dan melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk pada penelitian berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. Baik, di sini kita sudah berada di aplikasi Excel. Untuk gaya kepemimpinan di sini adalah X1-nya. Motivasi kerjanya adalah X2, kinerja karyawannya adalah Y. Di sini ada X1.1 sampai dengan X1.8. Lalu yang kedua ada X2.1 sampai dengan X2.9. Y-nya Y.1 sampai dengan Y.7. Yang saya sebutkan tadi, kita akan memindahkan semua ini ke dalam aplikasi SPSS-nya. Tapi kita tidak mungkin kita akan mengetik manual karena itu akan memakan waktu. Jadi kita bisa mencoba cara ini. Yang pertama, kita menambahkan sheet baru. Di sini kita akan mengetik X1.1, X1.2, sorry. Nah, dari mana saya mengetik ini? Yaitu dari input datanya ini. Di sini jumlahnya sampai X1.8. Kita tidak mungkin mengetik satu persatu. Jadi caranya biar cepat itu kita tarik tanda plus di ujung ini sampai X1.8. Nah, mudah bukan? Lalu selanjutnya kita menulis total underscore X1. Lalu yang selanjutnya adalah X2.1, Kita ulangi cara seperti yang kita lakukan tadi. Di sini kita lihat di input datanya adalah X2.1 sampai dengan X2.9. Kita tarik ini sampai X2.9. Nah, munculkan. Lalu di sini kita ketik lagi kembali, yaitu total underscore X2. Lalu yang kemudian kita akan mengetik Y-nya, Y1. Di sini Y1 sampai dengan Y7. Kita tulis Y2. Ini salah, Y.2 dan Y.1. Kita ulangi cara seperti tadi. Di sini sampai Y.7. Tarik di ujung panah ini sampai Y.7. Nah, kemudian kita tulis total dan untuk Y-nya total underscore Y. Kemudian kita akan memindahkan ini semua ke dalam aplikasi SPSS-nya. Kita tidak mungkin mengetik manual seperti tadi. Jadi caranya kita blok ini di Excel-nya. Kita blok ini dari atas sampai total. Kemudian kita copy, lalu kembali ke aplikasi SPSS-nya. Di sini ada dua kolom. Di sini ada data view dan variable view. Kita pilihnya variable view. Nah, langsung kita di sini kita paste. Nah, akan muncul seperti ini. Ada beberapa kolom tabel. Sini ada name, type, width, dan decimal, label, dan values.
Jadi di sini values-nya kita akan menaruh sesuai data yang ada di soal itu. Kita bisa lihat di sini bahwa ini adalah skala penilaiannya. Jadi values pertama itu adalah 1. Jadi di sini 1 itu labelnya kita tandainya dengan STS yang berarti sangat tidak setuju, terus kita 8. 2 itu adalah TS atau tidak setuju. Lalu yang ketiga adalah TT yaitu tidak tahu. Keempat adalah S artinya setuju. Kelima adalah SS yang berarti sangat setuju. Setelah kita isi ini lalu kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk kolom kedua di sini yang nomor 2-nya kita tidak perlu manual, tapi kita copy ini, kita copy. Terus kita blok ini. Kita bloknya tuh sampai x1.8. Jadi totalnya tidak perlu. Di sini kita paste. Begitu juga untuk x2.1 dan juga y-nya. Kita ulangi. Blok dulu. Di sini kita paste. Kemudian untuk y-nya juga y.7 kita paste. Nah, setelah kita melakukan ini semua, kita langsung ke data view-nya. Nah, tampilannya akan seperti ini, seperti tabel yang tadi. Baik, untuk langkah selanjutnya, kita akan mencari nilai rata-rata dari semua ini. Kita menginput semua data dari Excel ini, yang input data ini, dari X1.1 sampai dengan Y.7. Caranya kita blok semua ini beserta totalnya. Kita blok, kita copy, kemudian kita kembali ke aplikasi SPSS. Di 1.1 ini kita paste. Nah, tampilannya akan seperti ini. Mencari semua nilai rata-rata dari semua ini, dari nominal ini, angka ini. Jadi kita pertama akan klik analyze. Kita ke descriptive statistik. Di sini ada pilihan, ada frekuensi dan deskriptif. Di sini saya akan mencari dulu nilai rata-ratanya yaitu frekuensinya. Klik. Kemudian di sini kita bisa melihat kita perlu mencari totalnya saja. Kita klik total X1.1, X.2, kemudian Y, total Y-nya. Kemudian kita ke statistik. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih mean, median, mode, dan juga minimum, dan juga maksimumnya. Kemudian kita continue ke chart. Ada beberapa pilihan, kita bisa menggunakan bar chart atau histogram. Di sini saya akan menggunakan histogram. Kita centang, lalu continue. Kemudian kita klik OK. Nah, kita bisa lihat di sini ada histogramnya. Nah, ini dia statistiknya. Total dari X1.1 di sini min-nya adalah 32, median 32, dan mode-nya itu nilai yang sering muncul 37, dan minimumnya itu adalah 20, dan maksimumnya adalah 38. Nah, ini lebih lengkapnya X1, X2, Y, dan juga ada histogramnya bisa kita lihat seperti ini. Lalu kita akan mencari deskriptifnya, kita silangkan saja. Analyze seperti tadi, kita pilih yang deskriptif. Ini sama seperti tadi, kita ulangkan caranya yaitu total X1.1, X.2, dan juga total Y-nya.
option. Kita coba klik OK. Nah, di sini dia lebih ringkas ya. Jadi sebenarnya frekuensi dan deskriptifnya itu sama. Bagian frekuensinya itu lebih jelas dan panjang tabelnya. Nah, kalau deskriptif dia sedikit seperti ini. Jadi inilah hasil dari bagaimana cara mencari distribusinya. Baik, di sini kita akan mencari nilai normalitasnya. Kita silang saja lalu no. Yang bisa dilihat di sini, kita akan uji normalitasnya, pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Di sini konsep dasarnya, uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Data penelitian berdistribusi normal merupakan syarat dari statistik parametrik. Jadi, uji normalitas ini merupakan syarat untuk uji one sample t-test, uji independent sample t-test, uji ANOVA, dan lain-lain. Pada SPSS, uji normalitas dibedakan menjadi dua berdasarkan jumlah sampel yang digunakan. Jika jumlah sampel lebih kecil dari 50, maka menggunakan Shapiro-Wilk. Sedangkan apabila jumlah sampel lebih besar dari 50, maka menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambil keputusannya itu, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Akan tetapi jika nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Baik, untuk mencari uji normalitasnya itu untuk nilai, kita akan kembali ke aplikasi Excel-nya dulu. Di sini saya sudah merangkum dari total X1, X2, dan juga Y-nya yang saya input dari data ini. Total X2 dan juga total Y rangkum di sini untuk saya analisis uji normalitasnya. Dulu kita blok total ini agar tidak perlu kembali nanti. Kita copy, kemudian kita kembali ke aplikasi SPSS-nya. Oke, di sini kita akan pilih file, new, lalu ke data. Nah, akan baru seperti ini. Kemudian kita ke variabel view. Di sini kita ketik saja X1, lalu kita enter, X2, dan Y. Nah, sudah muncul seperti ini. Lalu di sini labelnya itu saya akan menamai sesuai dengan X1, X2, dan Y-nya. X1-nya itu adalah gaya kepemimpinan. X2-nya adalah motivasi kerja. Dan Y-nya adalah kinerja karyawannya. Lalu setelah itu kita akan kembali ke data view-nya. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian yang sudah kita blok tadi, kita paste. Nah, jadi yang dari Excel tadi dia kita pindahkan ke SPSS-nya, jadi tampilannya akan seperti ini. Ini adalah jumlah total dari X1, X2, dan Y-nya. Kemudian untuk mencari apakah nilai ininya, kita akan kembali ke analyze, ke regression,
kita pilih linear. Nah, untuk dependennya kita akan taruh adalah kinerja karyawan, yaitu Y-nya. Untuk independence-nya kita pilih gaya kepemimpinan X1-nya dan motivasi kerja X2-nya. Kemudian kita ke save. Kita pilih yang ini, centangkan standarnya. Lalu kita continue. Kemudian kita klik OK. Kita kembali saja. Nah, dalam aplikasi SPS-nya ini adalah nilai residunya, di mana kita menggunakan nilai ini untuk mencari apakah ini akan kita uji normalitasnya. Baik, yang pertama kita blok ini semua dari atas sampai sini. Lalu kita ke analyze. Kita pilih deskriptif. Lalu kita kliknya explore. Nah, di sini dependent links-nya kita pilih saja unstandard ini. Kita kembali ke plots-nya, coba. Oke, kita klik ini normality. Kita klik continue. Bentar, sepertinya ada. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi ini hasil yang akan saya simpulkan nanti. Test of normality-nya bisa saya lihat di bagian sini, sudah saya simpulkan. Nah, interpretasinya. Jadi ini hasil yang saya dapatkan dari melakukan analisis tersebut. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk diperoleh nilai signifikansinya itu adalah 798. Itu lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dalam model berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas pada model regresi telah terpenuhi dan analisis regresi dapat dilanjutkan.